Mungkin hari ini kita hanya bisa mengaminkan, tapi mudah-mudahan nanti pada waktu yang terbaiknya kita yang akan ikut mendoakan dari Mekah dan Madinah, insya Allah. Selanjutnya dari teteh siapa yang di tengah? Kita kenalan dulu ya. Iya, ini Teh Nisa nih, Teh Hilda, Kodenis. Iya. Ini kitanya emang benar-benar salah satu yang paling berkesan. Waktu itu Pak Denis sempat baca sama Teh Hilda juga. Masya Allah. Aduh, semangat, silahkan. Yang sempat ini ya, masuk ini ya, difitnah ya kalau nggak salah ya. Terus qadarullah, beliau sempat merasakan dinginnya sel penjara. Iya betul. Oh, Masya Allah. Iya, ini yang ini pilihan Ko Denis ini. Iya, saya Ini milih. pilihan Ternyata Denis. ini sosoknya, Masya Allah. Bahkan jujur waktu itu dari panitia tuh bukan yang mbak loh, cuman setelah saya bacain satu-satu, wah nggak bisa ini, Masya Allah. Ini harus benar-benar jadi bukti dari Allah bahwa fitnahan dari manusia tuh nggak mempan. Banyak dari kita yang amat sangat mikirin cacian orang, fitnahan orang, padahal aslinya yang paling penting itu bukan kita di mata orang, tapi kita di mata Allah gitu. Dan ketika kita udah lurus di jalan Allah, itu nggak ada yang sia-sia. Kau pengen ini benar-benar jadi pelajaran bahwa fitnahan orang itu nggak ngepek. Kalau Allah tetap pengen muliakan, undang ke tanah suci mah udah berangkat aja. Dan sekarang alhamdulillah sudah nyampe sana. Sedangkan orang yang mungkin mencaci maki atau memfitnahnya boro-boro berangkat ke sana, wallahu alam, naudzubillah. Mungkin sekarang sedang berbangga, yes aku berhasil fitnah dia. Nah ini bahkan sempat kau jadiin bahan di kajian loh, dan pada ikut mendoakan, Masya Allah. Masya Allah. Ternyata kezoliman yang manusia lakukan kepada kita itu Allah pengen kasih hadiah yang lebih indah lagi, yaitu berduaan sama dia di tempat terbaik, Teh. Masya Allah. Barakallah. Kan izin mohon maaf kalau misalkan tetehnya nggak ngalamin kejadian ini. Ya kan berarti cerita apa berarti yang ditulis sampai akhirnya bisa kepilih itu. Jadi ya Allah sampai ya begitulah ya, di surat Al-Kahfi aja ada Nabi Musa dampingin Nabi Khidir, disuruh mohon maaf membunuh seorang anak kecil yang ternyata tujuannya untuk menyelamatkan anaknya. Kalau gede bakal murtad, nanti ngajak surganya murtad, dibatalin oleh Allah dengan cara mungkin yang nggak kepikiran oleh orang tuanya. Anak kecil masih kecil udah wafat begitu, tapi ternyata itu malah jadi jalan sekeluarga itu nyampe ke surga. Jadi cara Allah nolong kita itu nggak bisa sesuai kepengen kita, sedangkan kita kadang sedih itu gara-gara nggak sesuai kepengen kita gitu. Padahal kata siapa kepengen kita itu baik. Nah ini Masya Allah, yang kalau nggak ada kisah yang dialamin sama kakaknya, mbaknya, nggak nyampe ke sana, Masya Allah. Ya wasilahnya aja, alhamdulillah. Masya Allah. Dan ini membuktikan ya, qadarullah kan Yunda sama Koko itu nggak bisa berangkat ya. Ternyata ada yang lebih Allah sayang nih. Mbak siapa tadi namanya, Mbak? Mbak Anissa. Masya Allah, kata Allahnya, Allah lebih kangen Mbak Nisa nih buat bertamu ke rumahnya. Masya Allah. Doain kita Mbak Nisa, kita pengen kita yang ada di Indonesia mohon doa ya dari Mbak Nisa yang ada di Mekah, semoga Yunda sama Koko juga bisa berangkat sekeluarga, karena memang kita juga kepengen banget nih. Ya, Mbak Nisa ayo doain kita dong semuanya. Amin ya Allah, amin. Semoga keluarga Koko, Denis, dan Teh Yuda selalu dijaga sama Allah, diberkahi rumah tangganya, Amin ya Allah. diberikan umur yang panjang Amin semuanya, ya Allah. sabar membimbing anak-anak Amin sampai ya Allah. besar, anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi orang tua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga doanya dijabah sama Allah. Amin insya Allah. Doa dari hamba kesayangan Allah di tempat terbaik yang mustajab doa insya Allah. Barakallah, ini berkah sekali ya kita live malam hari ini teman-teman semua. Kita dapat limpahan rahmat dari Allah, dipertemukan dengan orang-orang baik yang sedang beribadah di sana. Karena kalau di Mekah dan Madinah itu, di sana itu kita nggak mikirin dunia ya Teh ya. Kita hanya menunggu waktu sholat aja. Masya Allah. Kalau satu lagi nih, samping Mbak Nisa. Halo ya, Teh Yunda, Pak Denis, salam kenal, aku Duduk. Alhamdulillah kemarin aku sempat bikin
review untuk Iya. kaos kaki. Di situ ada beberapa pesan yang ingin aku sampaikan. Kalau kaos kaki itu memang bukan cuma sekedar pelengkap kain aja di kaki gitu ya, tapi itu juga sebagai salah satu ikhtiar kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Masya Allah. dengan menutup aurat dengan lebih utuh. Insya Allah. Mungkin itu hal kecil yang seringkali dilupakan sama beberapa orang gitu ya. Cuma niatku tuh ya, semoga dengan konten yang aku buat juga ada teman-teman yang mulai ngeh gitu ya, atau mereka mulai ke-refresh, oh iya berarti mereka harus melakukan perubahan tuh nggak perlu langsung besar, Masya Allah. nggak perlu langsung gede, tapi bisa sedikit-sedikit, bahkan dengan langkah terkecil dengan menutup aurat di kaki. Masya Allah. Nah, kalau karena kemarin kan Elsa juga kasih kayak kesempatan kita untuk bercerita, langkah rindu kebaitullah adalah agar kita bisa memberangkatkan orang kesayangan kita. Nah, salah satu cerita yang saya angkat ketika menutup aurat itu adalah saya ingin mendedikasikan hal tersebut untuk ayah saya. Masya Allah. Karena sampai sekarang pun saya masih percaya kalau ayah tuh ikatan ayah dengan anak perempuannya itu kuat sekali gitu ya. Masya Allah. Cuma memang qadarullah yang masih saya percayai, ini adalah qadarullah yang luar biasa gitu dari Allah. Di pagi hari saat pengumuman pemenang, malam harinya tuh ayah saya qadarullah kecelakaan. Allahu Akbar. Dia keserempet truk sampai Allahu Akbar. rusuknya tuh patah 3 tulang, sehingga dokter bilang tidak memungkinkan untuk 3-4 bulan ke depan untuk melakukan perjalanan jauh. Ya Allah. Itu posisi saya udah hopeless banget ya dalam hati, karena kan niat saya ingin ayah saya yang berangkat. Terus saya coba tawarin ke ibu saya, tapi ternyata ibu saya juga minta beliau ingin menemani ayah saya gitu di sana, dan mereka sepakat katanya kalau mereka tuh bilangnya gini, Kos dan Teh, kalau misalnya memang doa orang tua ke anak tuh kencang, Iya. tapi doa anak ke orang tua juga nggak kalah mustajab katanya. Betul. Dan mereka berharap, ya mereka insya Allah berharap ada doa yang bisa melanjutkan di tanah suci ini. Masya Allah, betul banget. Jadi ada salah satu doa ya, selain doa istri kepada suaminya, kemudian doa ibu kepada anaknya, tapi ternyata ada juga doa seorang anak nih, anak perempuan untuk orang tuanya. Jadi sama-sama mustajabnya. Masya Allah ya. Jadi kalau melihat kisah teteh semuanya itu mikir, jadi sebenarnya kan ini hadiah buat orang tersayang, tapi qadarullah memang kita yang berangkat, ibaratnya kayak gitu. Itu artinya ada skenario Allah. Kalau misalnya teteh bilang aturan kan ayah yang berangkat ya, kepengennya kita ayah yang berangkat, tapi kepengennya Allah teteh yang berangkat supaya doanya lebih mustajab lagi. Karena apa? Karena kan benar-benar ngedoainnya itu dari hati, dengan keadaan yang membuat kita tuh, kalau nggak dikasih keadaan itu mungkin kita nggak khusyuk beribadah di sana. Beneran deh. Yunda berangkat umroh pertama, terus kemarin berangkat haji. Kalau bukan karena sesuatu kebutuhan yang kita kepengen banget Allah kabulkan, mungkin nggak nikmat rasanya ibadah di sana kayak gitu. Yunda sama Koko dulu berangkat itu kita sedang promil ya, 5 tahun kita menanti keturunan, dengan vonis dokter udah dibilang nggak bisa punya anak, vonis dokter dibilang ini bakalan lama dan lain sebagainya. Tapi kita nganggap bahwasannya itu kan kata manusia. Kalau Allah mau, Allah punya rencana lain, dan kalau Allah mau tuh mudah kayak gitu. Akhirnya sebelum kita program, kita mutusin buat haji dulu. Nah kalau nggak karena sesuatu rasa sakit itu loh di dalam hati itu, mungkin ketika di sana itu akan flat-flat aja kan. Tapi kalau ada sesuatu, misal Bu Endah tadi, karena ya ini anak loh, anakku loh ini yang mendoakan, kemudian dia yang minta ke Allah, kemudian dia yang menjadi wasilahnya kayak gitu, dia berikhtiar gitu untuk ibunya. Ya ibaratnya kayak Masya Allah, sampai sana itu pasti lebih teringat itu akan anak-anaknya. Terus ada Mbak Nisa,
merasakan apa ya, dinginnya jeruji kayak gitu, sampai pada titik terendah dalam hidup. Seorang wanita di dalam jeruji itu kan berat sekali ibaratnya. Jangankan wanita, laki-laki aja sudah berat, apalagi ini wanita kayak gitu. Yuda aja kayaknya gak sanggup gitu ngebayanginnya. Dan itu bukan karena kesalahannya gitu kan, tapi karena memang difitnah, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam kayak gitu, difitnah. Pada saat titik terendah itu, sampai akhirnya Allah gantikan rasa sakitnya, ya seperti Nabi Yusuf, Allah angkat derajatnya lagi kayak gitu. Masya Allah. Kemudian teteh Ini juga, Masya Allah. jadi bukti juga bahwa kalau ngedoain orang lain itu, maka malaikat doain kita. Kita doain untuk orang lain berangkat, malaikat doain, oh ternyata kencengan doanya malaikat, jadi kakaknya duluan yang berangkat. Betul. Dulu Hasan dan Hussein pernah memergoki bundanya Fatimah, kenapa engkau nggak pernah berdoa untuk diri sendiri, selalu doain orang lain? Ya jawabannya itu dia tadi, sederhana. Kalau kita doain orang lain, malaikat doain hal yang sama buat kita. Kita punya dosa yang menjadi penyebab penghalang terkabul doa, tapi malaikat kan nggak punya dosa. Maka justru dengan banyak doain orang, itu lebih mudah membuat kita doanya terkabul. Dan itu juga jadi bukti bahwa oh berarti beragamanya sudah benar, karena dia sudah benar-benar ingin kebaikan bagi orang lain. Egoismenya sudah hilang. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya teteh-teteh semuanya sudah membagikan kisah inspiratif. Ini banyak sekali yang menonton ya. Ini Koko juga live di TikTok juga. Selain live di Instagram, kita juga live di TikTok. Koko itu ada sekitar 2100 yang lagi 2100 orang yang ikut mendengarkan kisah teteh-teteh semuanya. Semoga mendapatkan hidayah, mendapatkan inspirasi sehingga mau berubah menjadi lebih baik dan hidup lurus. Karena kunci hidup ditolong Allah itu ya ada 5 ya sayang ya. Apa aja sayang? Kunci hidup ditolong Allah. Jadi supaya yang dengar juga nih, mudah-mudahan hidupnya penuh pertolongan Allah. Jadi bukan hidup yang kaya raya, tapi hidup yang berkah, penuh pertolongan Allah kayak gitu. Ada 5 kuncinya. Iya, ini diajarin di DT ya. Yaitu yang pertama tadi sudah disebut, 1, hidup lurus ya. Yang pertama. Yang kedua adalah taubat terus menerus ya. Yang selanjutnya taubat terus menerus, ibadah jalan ikhtiar harus tulus. Nah itu untuk supaya nggak ada niatan lain selain hanya murni dari Allah saja, yaitu ikhtiarnya harus tulus, nggak boleh ada pengen dipuji atau pengen dikagumi sama orang. Niat harus tulus, itu juga tadi sudah disebut. Dan juga ibadah harus bagus. Nah itu dia. Ulangi ya, 5 usnya. 1, niat harus tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ibadahnya harus bagus, dijaga benar-benar, nggak cuma syarat dan rukunnya tapi juga dimaknai. Yang ketiga, hidupnya harus lurus. Hidup lurus tuh enak. Kalau misalkan kita laki-laki nih bandel, nyampe rumah istri ngambek, bingung nih, ini Allah yang bikin istri ngambek untuk gugurin dosa saya atau gimana? Tapi kalau kita hidup lurus, nyampe rumah istri ngambek, oh mungkin lagi digoda syaitan, tinggal ajakin sama-sama sholat, sudah tenang, enak ya. Yang keempat, ikhtiar harus serius. Nah ini dia, ikhtiarnya harus serius banget, nggak boleh asal-asalan. Karena bedanya tawakal sama pasrah, sama-sama nyerah ke Allah. Tapi kalau pasrah, ya udah gimana ntar aja, nggak mau ikhtiar. Kalau tawakal, hasilnya gimana Allah, tapi dia tetap ikhtiarnya serius, nggak main-main. Dan yang terakhir, tobat terus menerus. Karena aslinya nggak enaknya yang terjadi dalam hidup kita bisa jadi diundang oleh kelakuan kita sendiri. Jadi sebetulnya obat terbaik dari semua masalah itu aslinya tobat ya. Maka bismillah, mudah-mudahan jadi kebaikan. Amin, amin. Terima kasih banyak sarannya Pak Denis, Teh Yuda. Doa kami ini di tempat yang paling mustajab, kita semua dari Zoom juga ya selalu doain Pak Denis, Teh Yuda, keluarga semuanya. Semoga Amin. Allah mudahkan jalannya untuk Amin, bisa amin, amin, amin. juga Amin, ya Rabbal Alamin. bisa menyebarkan Amin, amin, inspirasi amin. lebih banyak juga untuk umat. Amin, amin, amin ya Allah. Lebih lancar untuk urusan duniawi maupun di akhiratnya nanti. Amin, Dan amin, insya amin, Allah amin. kami jadi saksi gitu ya atas kebaikan hati dari Kak Denis dan Teh Yunda, karena melalui teman-teman semuanya ya, dari Kak Denis dan melalui Teh Yunda juga, ridha Allah
Niku. Jaringan dari sana. Iya tuh mereka yang muter-muter. Izin yang di TikTok, kita lagi jawabin yang di ini ya, yang di live yang satu lagi dulu. Jadi nanti pertanyaannya belum bisa aku jawab. Tadi baru nyampe ya dari Karawang, nih baru nyampe. Kejar. Masya Allah ya kalau dengerin cerita. Nyampe ya dari Karawang, nih baru nyampe. Mau difoto lagi. Yang pada suka nanyain Teh Yunda nih, jarang-jarang live bareng Teh Yunda. Assalamualaikum. Maaf ya Yunda, lagi masa-masa ini nih. Lagi jihad di perjuangan yang lain, yaitu ngurus anak-anak. Jadi bukan lagi di panggung dakwah ya, tapi bersama anak-anak di rumah. Ternyata bisa jadi pahalanya lebih banyak di rumah. Betul, betul. Dan enaknya jadi perempuan itu ketika seorang istri ridho dengan yang dilakukan suaminya di luar, tentu yang dilakuinnya kebaikan ya, dalam dakwah, dalam apa, maka istri yang padahal di rumah ikut mendapat pahala dari perjuangan suaminya di luar. Padahal nggak ikut berjibaku di luar sana. Kalau zaman dulu ada yang benar-benar ikhtiarnya membela agamanya di medan perang, harus kena, mohon maaf, sabetan pedang. Nah ini di rumah nggak ikut kena senjata dan yang lain-lain, tapi ikut kebagian pahalanya. Dan setelah menjadi ibu dan ayah itu ya, yang kita tadaburi bersama itu, ternyata sepasang suami istri itu ketika udah menjadi orang tua ya, terutama itu jangan lagi ada saling menuntut gitu ya sayang, tapi saling apa ya, menghormati, menghargai. Karena pernah Yunda di posisi ketika habis lahiran itu ya, kayak enak ya dia bisa keluar gitu, beres lahiran ya, dia bisa keluar ketemu teman-teman atau ketemu orang banyak, Ketemu jamaah. dia udah pagi tuh udah rapi lagi gitu ya, udah wangi, terus ya dia memulai aktivitasnya seperti biasa. Sedangkan Yunda gitu misalnya ya aktivitas yang jadi apa namanya ya, bersihin rumah misalnya kayak gitu, atau ngomong anak, nyusuin, dan begitu setiap harinya. Kalau misalnya nggak dibarengin sama rasa syukur dan mikir kalau ternyata suami di luar juga itu capek, kita capek, suami juga capek ya, hidup memang capek gitu ya sayang. Betul. Jadi jangan lagi ada pikiran enak dia daripada saya gitu. Laki-laki kau sering mikir kalau kau yang jadi Teh Yunda nggak akan kuat, disuruh hamil, nyusuin, 2 lagi. Sama. Nah ketika Yunda mikir juga kalau jadi koko nggak bakal kuat kerja cari nafkah, kemudian nanti sampai rumah harus misalnya ada dakwah lagi, terus misalnya ada tanggung jawab yang lain yang banyak, tanggung jawab untuk jamaah, tanggung jawab untuk keluarga, tanggung jawab sebagai anak, sebagai ayah gitu. Dan ternyata koko pulang ke rumah itu ya ngomong anak iya, bantuin nyusuin iya, sementara besoknya udah harus kerja lagi, dakwah lagi gitu. Kalau malam anak-anak bangun dia ikut juga, jadi kayak oke, sampai situ kita saling menghormati, menghargai. Kita bukan saling menuntut, tapi saling sadar dan paham kalau dua-duanya lagi berbagi peran yang besar sama-sama kayak gitu. Kasih sayang. Tapi emang sih ya jadi ibu itu masya Allah, jadi bahagia dan capek sekaligus. Jadi ya kalau kita capek bahagia ngelihat anak gitu. Kalau Koko kalau bahagianya ketika ngeliatin udah bahagia, pokoknya bahagia. Kalau Yunda sekarang setelah punya anak, bahagianya ketika ngelihat Ibrahim Muhammad bahagia. Iya. Jadi agak berpindah gitu mah biasanya. Nggak apa-apa. Kan kau nikahinmu ya bukan untuk ngebahagiain diri, tapi untuk ngebahagiain kalian. Jadi kalau kaliannya bahagia, maka jadi bahagia juga pokoknya. Iya. Kalau misalkan ternyata ngelihat istri senang pas ngelihat anak, pokoknya malah bersedih, bisa jadi kau niatin nikahin Teh Yunda mungkin niatnya nggak lillahi ta'ala, tapi kalau ketika pengen ngecek nih niat kita lillahi ta'ala itu apa, ketika ngelihat orang yang kita sayang bisa bahagia, bahkan bukan karena kita tapi kita tetap ikut bahagia, Itu bisa tulus jadi itu ya. tanda tulusnya cinta. Cie. Cie. Oh. Tapi
alhamdulillah ya, nggak cuman Indra Priawan aja yang jadi suami nggak ribet. Kok Denis ini lebih nggak ribet lagi. Yunda tuh terakhir kali masak itu kapan ya? Itu pokoknya hamil udah nggak pernah masak. Bahkan sebelum hamil ya, waktu zaman program juga udah nggak masak ya sayang. Udah enggak. Waktu zaman program bayi tabung ya IVF tuh udah nggak masak karena memang fokusnya udah terpecah-pecah itu. Terus habis itu hamil nggak pernah masakin Pak Denis. Terus habis itu sekarang nih melahirkan ya, masa-masa nifas tuh nggak juga. Terus sekarang udah anak-anak udah hampir mau usia 7 bulan jalan 8 bulan ya Iya. sayang. Ya belum juga gitu, karena apa? Karena emang kayak aduh, apalagi 2 gitu kan, jadi kayak fokusnya terbagi-bagi. Alhamdulillah beliau ini nggak pernah jadi suami yang ribet kayak gitu. Jadi ternyata selain Indra Priawan ada juga kok Denis ya yang suami-suami anti ribet gitu ya. Amin. Mudah-mudahan yang nonton juga Allah anugerahkan pasang. Iya, waalaikumsalam. Izin ya balik lagi ke Instagram. Tiba-tiba lost connection. Iya nggak apa-apa.